Dengan tinggi 208 cm, Jaren Jackson Jr. seharusnya adalah big man yang dominan, bahkan pernah menjadi Defensive Player of the Year dan All-Star. Tapi anehnya, ia sangat buruk dalam hal rebound. Selama 7 tahun di NBA, Jaren hanya mencatatkan rata 5,5 rebound saja. Dimana untuk pemain setinggi dia, statistik itu menurut gue sangat keterlaluan buruk sih. Pemain-pemain guard yang lebih pendek 15 cm dari dia seperti Anthony Edwards, Jaylen Brown, dan James Harden saja punya rata rebound yang lebih tinggi musim ini. Gak usah dibandingin dulu sama mereka deh. Sama Desmond Bane, mantan rekan setimnya sendiri yang lebih pendek 12 cm dari dirinya saja, Jaren masih kalah tinggi rata reboundnya. Ini udah kayak raksasa yang kalah tarung sama para semut, guys. Tapi hal itu bakal kelihatan lebih gila lagi kalau kalian melihatnya langsung di lapangan. Di beberapa kesempatan, Jaren bisa saja mendapatkan rebound dengan mudah. Bahkan ia sudah berulang kali berhadapan dengan pemain yang lebih kecil. Tapi anehnya, ia selalu gagal dengan cara yang paling gak terpikirkan. Entah dia jatuh atau tangannya terkunci. Padahal faktanya, Jaren sudah memiliki reputasi sebagai defender yang sangat hebat. Ia pernah memimpin NBA dalam rataan blok selama 2 musim beruntun. Bahkan pernah sampai 3 blocks per game. Tapi kenapa seorang pemain All-Star yang bermain dan terlihat ganas di sisi defense justru gak bisa menguasai salah satu fundamental dalam basket? Apalagi dia adalah seorang center. Ada beberapa faktor yang membuatnya lemah dalam hal rebound, dan itu tidak bisa dilihat dalam catatan statistik. Jaren ini adalah pemain yang benar-benar unik. Posturnya tinggi menjulang, tapi ia lebih jago main di luar area paint, khususnya di luar garis 3 point. Di satu sisi, ini menunjukkan bahwa Jaren dapat menjadi salah satu pemain yang dominan di era modern. Jarang sekali kita melihat center yang tinggi dan sangat atletik, tapi juga sangat hebat dalam hal shooting. Tapi gaya bermain Jaren ini secara tidak langsung membuat kelemahan-kelemahannya terekspos, dan ini sangat berpotensi untuk merugikan timnya. Selain untuk shooting dan 3 point, Jaren jarang sekali memanfaatkan keuntungan dari badannya yang tinggi. Saat dijaga oleh pemain yang lebih pendek, Jaren selalu menolak untuk memposisikan dirinya dengan baik demi mengintimidasi lawannya. Sebaliknya, ia malah suka memberikan mereka kesempatan untuk mengatur posisi yang membuatnya terpojok. Sehingga kondisi itu nggak memungkinkan baginya untuk mendapatkan offensive rebound yang seharusnya bisa ia dapatkan dengan mudah. Jadi meski Jaren sukses menciptakan banyak mismatch, itu jadi kayak nggak ada artinya kalau ia masih nggak bisa memanfaatkan itu dengan maksimal. Jaren gak mau untuk adu fisik dengan pemain lain, bahkan dengan mereka yang lebih pendek darinya sekalipun. Tapi itu cuma aspek kecil aja, karena sebenarnya Jaren sendirilah yang sering malas-malasan untuk mengambil rebound dengan suka terlihat pura-pura kalah lebih dulu dalam memperebutkan posisi box out. Dan hal yang berikut ini mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap fenomena aneh Jaren ini. Selain malas adu fisik, kesadaran Jaren terhadap kondisi di lapangan sepertinya juga masih kurang. Terkadang ia sendiri tidak siap untuk melakukan rebound karena itu. Itu semakin berparah lagi dengan dirinya yang kurang aktif untuk bergerak, sehingga bakal lebih susah baginya untuk mendapatkan rebound ketika area paint lagi ramai. Ketika dijaga oleh lawan yang lebih pendek saja, ia masih lupa-lupa ingat, padahal ia bisa saja dengan mudah melawan mismatch itu. Selain itu, karena insting bloknya yang tinggi, ia sering banget mencoba untuk memblok semua jenis tembakan. Itu membuatnya jadi semakin jauh dari area paint, sehingga gak memungkinkan baginya untuk kembali dengan cepat dan mencetak rebound. Sekilas ini memang menunjukkan kalau effort yang diberikan Jaren di sisi defense tetap besar. Tapi masalahnya, ia sering melakukan itu di saat-saat yang gak perlu, dimana sebenarnya kemampuan 3 point seorang pemain itu gak jago-jago amat. Tapi Jaren masih menjaganya dengan kekuatan penuh. Dengan cara bermainnya yang seperti ini, kehadiran Jaren seolah-olah hanya akan menghancurkan momentum timnya saja di lapangan. Tapi kenapa sejauh ini Memphis Grizzlies masih bisa tampil kompetitif dengan kelemahan Jaren ini? Sepertinya Grizzlies sudah lebih dulu tahu tentang sisi gelap dari performa Jaren. Dan sejak dulu, mereka selalu berusaha keras mencari seorang center dengan fisik yang unggul untuk melakukan rebound untuk bermain di samping Jaren. Dulu Grizzlies bergantung pada Jonas Valanciunas selama 3 tahun saat Jaren masih dalam masa-masa perkembangan di NBA. Tapi kemudian ketika Jaren mulai menjadi All-Star, ia sering bermain di samping Steven Adams. Akhir-akhir ini mereka telah menemukan pengganti Adams dalam diri Jack Edey yang baru saja menjalani musim pertamanya di NBA dan memiliki potensi yang besar untuk jadi center yang solid. Belum lagi dengan Jaren yang juga selalu dikenal sebagai tukang foul. Ia memiliki rataan 3,6 fouls per game sepanjang karirnya hingga saat ini. Kondisi ini membuat Jaren semakin gak ideal untuk menetap di area paint dan mencari rebound karena ia hanya akan diincar terus-menerus sampai fall out. Itu pun kalau ia niat untuk berjuang mendapatkan rebound. Tapi meski Grizzlies selalu punya big man untuk menutup kelemahan Jaren, itu tidak akan bertahan selamanya. Karena di seri melawan Oklahoma City Thunder kemarin, kelemahan Jaren dan Grizzlies benar-benar terekspos. Nggak cuma kalah rebound dengan pemain Thunder yang lebih lincah, kelemahannya itu juga memberikan dampak yang sama besarnya di aspek Grizzlies lainnya. Ketika melakukan post up, Jaren lagi-lagi suka nggak sadar terhadap defense musuh yang akan memberinya double team. Sehingga ketika ia ingin menantang pemain Thunder yang kecil, usahanya itu berakhir gagal karena ada pemain lain yang sudah siap menghadang Jaren tanpa ia ketahui. Itu pun Jaren lakukan berkali-kali seolah tekniknya itu sangat efektif dan tidak ada kesalahan.
Semua itu membuatnya tidak terlihat seperti center, tapi hanya seorang shooting guard yang kebetulan punya tinggi sampai 208 cm saja. Bahkan pemain terpendek di NBA pun sepertinya kemungkinan besar bakal berhasil membox out Jaren. Lantas bagaimana nasib Jaren kedepannya setelah semua sisi buruknya ini sudah semakin terekspos? Dengan Grizzlies yang baru-baru ini memberikan perpanjangan kontrak yang besar, sepertinya mereka masih percaya dengan apa yang akan Jaren berikan di lapangan. Tapi menurut gue pemain seperti Jaren yang sekarang ini nggak bakal bisa sih membawa tim manapun untuk jadi juara NBA. Dia harus benar-benar melatih aspek reboundnya yang kacau ini, mulai dari memposisikan dirinya dan berani untuk adu fisik dengan pemain-pemain lain. Dan yang terpenting, Jaren harus bisa meningkatkan kesadarannya di lapangan. Kalaupun dia masih nggak bisa rebound, fine-fine aja kalau dia bisa membaca situasi dengan baik untuk meningkatkan performanya di sisi offense. Karena jika mulai musim depan Jaren masih belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan, maka masa-masa emas Grizzlies di era Ja Morant ini hanya akan berakhir sia-sia. Dan gue tetap gak habis pikir sih, kok bisa seorang yang gak bisa rebound bisa dinobatkan sebagai Defensive Player of the Year? Padahal rebound merupakan salah satu aspek terpenting gak cuma untuk memenangi gelar itu, tapi juga dalam sebuah olahraga basket pada umumnya. Bagaimanapun Jaren tetaplah seorang big man yang unik, dan kita juga perlu mengapresiasi kehebatan dan pencapaiannya selama ini. Itulah episode kali ini. Desain jersey tim kamu di Easy Sportswear cuma 100 ribuan, free desain 4 hari doang jadi. Gas sebelum promonya habis. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, and see you in the next video.